Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pertemuan pertama ini ya, dalam pembelajaran materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita mengawali bab tersebut, kita belajar dulu materi yang pernah disampaikan dulu ketika di SMP atau MTS ya, yaitu tentang konsep aljabar matematika. Apa itu bentuk aljabar? Yaitu suatu bentuk matematika yang memuat variabel untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Sedangkan variabel itu apa? Yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel ini bisa disebut juga dengan peubah dan dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan A, B, X, Y, R, yang sering kita gunakan biasanya X, Y, Z itu ya. Koefisien itu faktor konstanta pada suatu variabel itu, atau mudahnya yaitu bilangan yang ada di depan variabel. Sedangkan konstanta itu merupakan bilangan yang tidak ada variabelnya. Ya. Sedangkan suku itu variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Paham ya? Kita lanjut ke contoh ya. Nah, misalkan 5x ditambah 3. Mana yang variabel, mana yang koefisien, mana yang konstanta ya. Nah, x ini merupakan variabel ya, karena dia apa? Suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Angka yang di depannya yaitu 5. Nah, angka di depan variabel ini yang kita sebut dengan koefisien. Sedangkan 3 ini tidak ada variabelnya ya, hanya bilangan saja, maka yang disebut konstanta. Nah, jadi 5x tambah 3 ini variabelnya adalah x, koefisiennya adalah 5, konstantanya adalah 3 ya. Nah, terdapat dua suku aljabar. Apa? 5x dan 3. Contoh selanjutnya yaitu 8 dikurangi A. Nah, A ini kita sebut dengan variabel ya. Di depannya berapa koefisiennya? Nah, karena tidak ditulis itu berarti 1. Karena ini ada tanda minnya, maka koefisiennya adalah nanti min 1. Bilangan yang tidak ada variabel yaitu 8, maka ini yang disebut konstanta. Jadi variabelnya adalah A, koefisiennya adalah min 1, konstantanya adalah 8. Ada berapa suku aljabarnya? Ada 2 juga ya, yaitu min A dan 8. Untuk contoh selanjutnya, nah ini 4x min 7z ditambah 6 ditambah 9z. Nah, variabelnya adalah x, y, dan z ya. Nah, koefisiennya, karena tadi variabelnya ada 3, maka koefisien nanti ada 3 juga. Dimana 4 itu di depannya variabel x, min 7 itu di depannya variabel y, 9 itu di depannya variabel z. Sedangkan konstantanya yaitu 6. Berarti ada berapa suku aljabar di sini? Yaitu 4 ya. 4x min 7z, 6 dan 9z. Untuk selanjutnya yaitu kita belajar tentang pernyataan dan kalimat terbuka dalam matematika. Apa itu? Nah, pernyataan itu suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang pasti, yaitu benar saja atau salah saja, tapi tidak mungkin kedua-duanya. Jadi harus salah satu ya, bisa benar atau salah, tapi tidak mungkin pernyataan itu bernilai benar dan salah. Jadi hanya salah satu saja, misalkan. Nah, ibu kota Indonesia itu Jakarta. Benar apa salah? Benar ya, berarti ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Sedangkan contoh yang kedua yaitu 5 ditambah 3 dikurangi 1. 5 tambah 3 itu 8 dikurangi 1 berarti berapa? 7 ya. Tapi di sini ditulis 9. Pernyataan apa bukan? Pernyataan juga, tapi bernilai salah ya.
Paham ya? Jadi pernyataan itu bernilai benar saja atau salah saja. Contoh yang ketiga, membaca merupakan kegiatan menyenangkan. Bisa dinilai benar atau salahnya? Bukan pernyataan ya, karena tidak ditentukan benar atau salahnya, karena ini relatif. Namanya membaca merupakan hobi seseorang ya, jadi tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Jadi ini bukan pernyataan. Kita lanjutkan dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu suatu kalimat yang mengandung variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya ya. Misalkan di sini 2 ditambah X sama dengan 6. Memuat variabel apa? X. Jadi ini belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Maka ini yang disebut kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka itu bisa dapat dirubah menjadi pernyataan jika variabel X-nya diganti 4. Misalkan, karena 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. Jadi bisa menjadi pernyataan yang bernilai benar. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan nilai suatu variabel dengan menggunakan operasi aljabar. Operasi aljabar itu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, dasar-dasar ini misalkan X ditambah 2 sama dengan 8. Berapa nilai X? Jika ditambahkan 2 hasilnya 8. Mau pakai cara langsung bisa. Misalkan yaitu, coba-coba 3 ditambah 2, 5. Berarti bukan nilai yang memenuhi. Ya, ketika dengan menggunakan operasi aljabar, caranya adalah ruas sama dengan ini, kita bagi ruasnya. Berarti yang di depannya ini menjadi ruas kiri, yang di kanannya ini ruas kanan, berarti ya dipisahkan oleh tanda sama dengan. Jadi untuk mencari nilai X plus 2 ini pindah ke ruas kanan. Karena plus, maka pindahnya adalah menjadi min. Jadi setelah melewati sama dengan, tandanya berubah. Nah, karena plus jadi menjadi min 2. Maka kita dapatkan X-nya adalah 6 ya. Ketika kita cekkan, nah 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti sudah betul ya. Nah, kita contoh kedua. A-3 sama dengan 5. Jadi cara mencari variabel A-nya adalah karena min 3 pindah ruas, maka menjadi plus, yaitu 3. Sehingga kita dapatkan 8 ya. Nah, 8 kita cekkan, 8 dikurangi 3 hasilnya benar 5. Jadi kalau min pindah ruas menjadi plus, kalau plus pindah ruas jadi min ya, seperti contoh yang di awal tadi. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, misalkan 3M sama dengan min 12. 3M itu atau 3 dikali M. Bisa disebutkan dengan titik ya. Nah, karena perkalian nanti pindahnya nanti pembagian ya. Jadi min 12 karena dikali pindahnya jadi pembagian, dibagi 3. Maka N-nya kita dapatkan 4. Nah, kita bukti ya. 3 dikali min 4 sama dengan min 12. Oke, selanjutnya yaitu S per atau dibagi 6 sama dengan 3 ya. Maka untuk mencari variabel S-nya 3, karena dia pembagian maka pindah ruasnya menjadi perkalian, yaitu 3 dikali 6. Kita dapatkan S-nya adalah 18. Ya, jadi ketika perkalian pindah ruasnya menjadi pembagian. Ketika pembagian pindah ruasnya menjadi perkalian. Contoh selanjutnya, nah 5X dikurangin 8 sama dengan 12. Ini sukunya lebih banyak ya. Nah, tadi 2 suku, ini sekarang 3 suku. Untuk mencari variabel X-nya, maka min 8-nya harus dipindah ruas dulu. Nah, ini ya. Jadi, karena dia min 8, min menjadi plus 8 ya. Jadi kita dapatkan min 5X sama dengan 20. X sama dengan apa tadi? Karena perkalian, pindah ruasnya jadi pembagian ya. Nah, sehingga X-nya kita dapatkan min 4.
Oke, kita ke contoh yang lebih kompleks ya, dimana 5Z dikurangi 6 sama dengan 14 ditambah 3Y. Maka ini ada variabelnya, ada dua ya, di kanan sama di kiri ya, di ruas kanan sama di ruas kiri. Maka kita jadikan satu Y-nya ini ya, jadi kita pindah ke ruas kiri yang sejenis, ini namanya ya, variabel sejenis. Berarti 5Y, Y-nya kita pindah. Nah, ini karena min jadinya plus 3Y. Yang konstanta kita jadikan satu juga. Jadi ini 14, karena min pindahnya jadi plus. Nah, 5Y dikurangi 3Y, karena dia variabelnya sejenis, maka bisa dioperasikan ya. Jika tidak sejenis, maka dia tidak bisa dioperasikan penjumlahan. Jadi, 5 dikurangi 3 berapa? 2. 2Y ya, sama dengan 20. Sehingga Y-nya kita dapatkan 20 dibagi 2. Y-nya yaitu 10. Paham ya? Silahkan kerjakan ini. Berapa hasilnya? Di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.